Kita bisa loh punya hati yang tenang, punya hati yang damai secara daleman nih mas, secara batin. Tapi outernya, kita produktif, kita maksimal. Itu juga terkait inner game juga tuh mas. Iya betul. Kunci untuk produktif itu kan tenang ya. Nah, misal nih, tiap hari kita diburu-buru oleh hal yang urgent ya. ya. Tekanan waktu, tekanan orang lain dan sebagainya. Ya. Tenang nggak tuh hidup? Enggak Tenang. Nggak bisa produktif. Kita itu perlu menenangkan diri untuk mengetahui mana yang benar-benar penting, mana yang sekedar urgent, mana yang benar-benar penting, mana yang tidak penting, mana yang esensial, mana yang trivial dan sebagainya. Itu kan perlu ketenangan. Ngobrolin eksekusinya pun sama. Kita nggak akan bisa mengeksekusi sebuah rencana kalau pikiran kalut. Karena hari ini kita itu diburu-buru. Iya. Kita itu diajarin bahwa kalau zaman sekarang itu diajarinya bahwa kecepatan itu segalanya. Iya. Segala sesuatu butuh cepat dan sebagainya. Ya, nanti dulu sebentar. Iya. Karena kalau kita ngobrolin tentang proses mencapai sesuatu yang berharga dalam hidup, itu tujuan itu lebih penting daripada kecepatan. Inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video podcast yang kita beri tajuk Inner Game. Ini adalah tema besar. Di sini kita coba ngebahas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, ngasah kolbu, ngolah perasaan untuk jadi manusia yang lebih bahagia, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, di setiap seri video podcast kita berusaha menghadirkan sosok inspiratif, ya, guru kehidupan, tokoh yang mudah-mudahan dari obrolan ini kita bisa ambil banyak ilmu, banyak pelajaran. Dan ini lagi-lagi episode yang sudah saya tunggu sejak lama, ya. Di sela-sela kesibukan beliau, kita minta waktunya, kita datangin ke rumahnya, kita acak-acak nih ruang belajarnya beliau, ya. Dengan siapa kita akan ngobrol di video kali ini, teman-teman sekalian? Kita akan diskusi, kita akan ngupas tentang inner game ini dengan Mas Darmawan Aji. Saya manggilnya Mas Aji, Coach Aji. Assalamualaikum, Coach. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Aji ya? Alhamdulillah. Saya mau manggil Ustadz tapi katanya udah nggak boleh. Jangan. Teman-teman sekalian, senang banget nih. Jadi Mas Aji ini saya banyak banget belajar dari beliau ya. Bahkan inner game ini pertama kali saya dapat dari Mas Aji di buku apa Mas? Self coaching. Self coaching. Jadi pertama kali ketemu kata inner game, ini asik banget nih, inner game of tennis ya awalnya itu. Dan Mas Aji ngupas itu ketika ngebahas tentang self coaching. Dan jadi kita ngobrol sama inspiratornya langsung nih. Dan kita akan bahas tentang inner game. Jadi Mas Aji ini teman-teman seorang productivity coach ya, yang sudah dampingin banyak banget orang berubah hidupnya lebih produktif, termasuk juga dampingin banyak corporate di beberapa kesempatan. Mas Aji, mangga sapa dulu audiens, kenalan, kesibukannya apa, lagi sibuk apa nih sekarang ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dikenalkan ya, panjang kali lebar sama Kang Sony. Panggil saja Aji, nama lengkap Darmawan Aji. Cuma kalau teman-teman pengen manggil ya pakai nama belakang aja lah, Aji. Kalau manggil nama depan itu artinya belum kenal sebenarnya. Belum dekat, belum kenal. Manggilnya Mas Darmawan, Pak Darmawan, itu tandanya belum dekat, belum kenal. Masya Allah. Aktivitas ya begini-begini aja, baca buku, nulis, ngajar. Sama yang paling penting itu sebenarnya antar jemput anak sih. Ternak teri. Iya betul, sama istri juga. Betul, kurang lebih begitulah. Masya Allah. Mas Aji asli Jawa Tengah ya berarti ya? Aslinya Jawa Tengah, ya. Cuma sudah lama di Bandung dari 99 ya. Iya, 99. Makanya saya bingung tadi. 25 tahun. Masya Allah. Jadi udah ada Mas, ada Kangnya berarti ya? Kang Mas Aji berarti. Biasanya Rasunagin. Masya Allah. Iya tuh dari 99. Mas Aji dikenal sebagai seorang productivity coach. Kenapa sih Mas kok itu jadi bidang yang difokusin nih sama Mas Aji? Ada fenomena apa yang Mas Aji lihat? Ini jawaban serius atau jawaban bercanda ini? Serius dong, sambil bercanda tapi. Jadi sebenarnya nggak sengaja sih. Oke. Nggak sengaja. Awalnya itu ada request untuk nulis ya dari sebuah penerbitan lah. Oke. Sebuah penerbitan. Mas, kita lagi nyari naskah tentang productivity hack waktu itu.
Nah, tanpa sadar ternyata setahun ke belakang saya nulis tema itu tentang produktivitas. Jadi ya sudah, saya serahkan aja tuh tulisan-tulisan di blog selama 1 tahun. Oke. Dijadikan buku Productivity Hack. Dari sana kepikiran, ternyata kok jalannya tanpa sadar itu kok banyak bahas tentang produktivitas ternyata. Gitu lah. Kenapa nggak diseriusin aja ya? Masuk nyebur sekalian gitu. Iya. Jadi sejak bukunya terbit, Productivity Hack terbit tahun berapa itu? Itu buku keberapa? Itu buku ke 1, 2, 3, 4. Oh, artinya sebelum itu juga ada tema-tema lain ya? Ada tema lain. Nah, macam-macam lah. Macam. Jadi sejak saat itu kemudian memutuskan, ya sudahlah, bismillah, productivity coach. Kebetulan ilmu di coaching juga, pengalaman juga cukup banyak. Produktivitas tanpa sadar ternyata banyak ngebahas tentang itu. Oke. Kenapa nggak dikawinkan gitu kan? Antara produktivitas dengan coaching. Iya. Ya sejak saat itu sebenarnya. Jadi bisa dibilang ada yang nunjukin jalan gitu ya. Nggak sengaja masuk ke situ. Masya Allah. Jadi sekarang Mas Aji sudah nulis 7 buku ya? 7 buku alhamdulillah. Di luar e-book ya. Oh, e-book banyak ya? E-book banyak banget kayaknya. Banyak, belasan kayaknya. Belasan. Dan kalau saya pertama kali kenal sama Mas Aji itu ketika itu 2 tuh, yang self coaching sama yang mindfulness ya. Oke. Mindful life. Ya? Mindful life. Ya. Mindful life. Itu keren banget Mas. Ya. Itu yang bikin saya langsung jatuh cinta dengan Mas Aji ya. Karena Mas Aji ini bisa saya tuh senang sama seseorang yang bisa simplify the complexity gitu Mas. Jadi satu hal yang sebenarnya kompleks tapi bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana. Sebenarnya kan itu tanda bahwa dia tuh memang ngerti gitu. Kalau orang tuh bisa ngejelasin sesuatu dengan sederhana, itu tanda dia memang paham dengan hal itu. Karena kan di ultimate sophistication itu simplicity itu. Dan saya ketemu itu di Mas Aji itu. Jadi senang banget ngikutin webinar sampai sekarang, makanya banyak banget belajar dari Mas Aji. Mas Aji, tema kita kan tentang inner game nih Mas. Oke. Jadi coba kita kaitkan nih Mas Aji, inner game ini dengan produktivitas seseorang. Oke. Ya, ada nggak sih Mas kaitannya inner game ini dengan kesungguhan seseorang secara zahir gitu ya kan? Inner game itu kan batin ya. Betul. Itu nggak nampak tuh. Yang kelihatan kan outer game-nya. Betul. Padahal itu penting tuh kan. Betul. Antum sering ngingetin. Outer game itu sebetulnya efek dari inner game. Ya. Gimana tuh Mas? Ya, kalau bahasa Indonesia agak lucu ya. Permainan batin gitu. Kayak mainin gitu ya. Kayak mainin. Gini, teknik tentang produktivitas kan ada banyak ya. Oke. Teknik, strategi, ya ilmunya lah ya, bisa dibilang. Atau pakai istilah tadi itu outer game-nya kan. Iya. Skill seputar produktivitas itu ada banyak tuh. Iya. Bagaimana kita manage waktu, bagaimana kita bikin to-do list, bagaimana kita itu apalagi ya, mengelola informasi yang masuk, tugas-tugas yang masuk dan sebagainya. Ada banyak. Teknik untuk mengeksekusi pekerjaan juga sangat banyak. Ada Getting Things Done-nya David Allen, ada Pomodoro dan sebagainya. Pertanyaannya begini, apakah sudah pasti orang yang ngerti teknik-teknik itu kemudian jadi produktif? Enggak kan? Karena bahkan dalam semua hal juga gitu tuh Mas. Iya, benar. Kita udah tahu sih teorinya, tapi nggak kita lakuin. Nah, jadi di kehidupan ya profesional juga, personal juga, ada yang namanya itu gap atau kesenjangan antara pengetahuan dengan tindakan. Itu selalu ada tuh gap seperti itu. Jadi kita itu cenderung banyak tahu, tapi sedikit melakukan. Banyak tahu, sedikit melakukan. Kan kalau kita pikirkan ya, berapa banyak sih pengetahuan yang sudah kita kumpulkan? Apalagi hari ini kan, akses ke pengetahuan, ke informasi itu kan sangat mudah ya. Kita tinggal buka laptop, udah ada semua di situ. Melimpah. Nyari apa? Yang nggak ada, kayaknya ada semua gitu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan pengetahuan yang kita miliki itu kemudian itu ngebantu kita untuk take action, ngebantu kita untuk lebih produktif dan sebagainya? Sayangnya enggak ternyata gitu. Karena apa? Si outer game ini, skill, teknik, metode, strategi dan sebagainya itu perlu punya pasangannya inner game dari dalamnya. Kemauannya, niatnya, gitu kan. Kemudian itu inner game tuh ya, kemauan. Inner game, betul. Hal-hal yang mungkin kata orang, ngapain sih abstrak, teori nggak kelihatan dan sebagainya gitu ya. Langsung aja konkretnya apa gitu. Harus gitu. ngapain nih? Harus ngapain gitu ya. Pertanyaannya udah dikasih tahu harus ngapain juga nggak dilakukan. Bener gitu. Juga bener iya. Karena
belum ada nih yang menggerakkan di dalam dirinya. Nah, Iya. itu adalah inner game sebenarnya, bicara tentang purpose of life, Yes. bicara tentang belief yang perlu align, perlu selaras, Iya. bicara tentang value, bicara tentang intention, Iya. decision, yang hal-hal yang bisa dibilang apa ya, nggak kelihatan gitu. Iya. Tapi itu krusial banget. Iya. Karena sebanyak apapun strategi yang kita pelajari, teknik yang kita kuasai, ilmu, skill yang kita miliki, kalau tidak didukung dengan niat misalnya, ambil satu aja sederhana lah. Iya. Niat yang cocok, belief yang mendukung, value yang selaras, purpose atau higher intention ya. Iya. Niat yang lebih tinggi yang bisa mendorong kita, biasanya nggak jalan. Iya. Ya mau kumpulin sebanyak apapun teknik gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak ada intensi, Iya. nggak ngerasa bahwa itu benar-benar penting, ya nggak akan jalan sebenarnya. Jadi mulai dari mana Mas Aji? Kalau kita mau ngebenerin inner game tuh? Mulainya dari niat sih, yang paling simple ya. Iya. Dari niatnya dulu sih, karena ya kan segala sesuatu mulainya dari niat dulu kan. Iya. Artinya kalau kita memang punya niatan untuk lebih produktif, Iya. klarifikasi dulu niatnya. Jadi saya sama kawan saya itu punya istilah ya, clarity of intention. Clarity of intention. Kejelasan niat. Kita melakukan ini sebenarnya untuk apa sih? Iya. Kita produktif itu sebenarnya untuk apa sih? Oh. Itu perlu clear dulu gitu loh. Kalau kita nggak clear intensinya apa, Iya. nggak akan jalan. Iya. Satu itu. Masih ada yang lain? Ya, ada bahasan tentang produktivitas yang juga pernah Mas Aji angkat, itu saya seneng banget tuh yang stress free productivity itu Mas. Oke. Ternyata produktif itu juga nggak selalu identik dengan stres. Kita bisa loh punya hati yang tenang, punya hati yang damai secara daleman nih Mas, secara batin, tapi outernya kita produktif, kita maksimal. Itu juga terkait inner game juga tuh Mas. Iya, betul. Gimana tuh Mas Aji? Karena begini ya, ujung dari, misalnya saya ambil salah satu strategi produktif itu kan yang paling populer mungkin manajemen waktu ya. Iya. Orang belajar manajemen waktu. Ujungnya apa sebenarnya sih manajemen waktu? Ujungnya itu ketenangan batin. Oh gitu ya? Iya. Orang kalau nggak bisa manage waktu dengan baik, itu batinnya tersiksa itu. Iya. Karena apa? Dia pasti ada konflik kan antara apa yang seharusnya dia lakukan dengan apa yang benar-benar dilakukan, konflik tuh. Iya. Antara apa yang benar-benar penting dengan itu benar-benar penting atau enggak sih? Banyak orang itu menyadari misalnya nih ada satu aktivitas yang dia anggap penting dalam hidup nih, tapi tidak dijalankan benar-benar dalam hidupnya. Ketika ini terjadi, dia kan mengalami yang namanya apa ya? Konflik sebenarnya. Iya. Pengen A, tapi yang jalannya B gitu. Iya. Nah, ujung dari manajemen waktu, belajar tentang produktif itu adalah supaya ketika saya pengennya A, yang dijalankan juga A. Iya. Ya bahasa orang sekarang mungkin integritas. Integrity, iya. Ketika kita bisa integritas dengan apa yang kita anggap penting, dengan value kita, dengan keinginan kita, dengan niatan kita, itu kan ujungnya nanti kita batin tenang. Gitu ya. Makanya ujung dari manajemen waktu itu sebenarnya adalah ketenangan batin sebenarnya. Iya. Orang yang tidak bisa manage waktu dengan baik, udah pasti nih batinnya tersiksa tuh. Gitu ke situ. Kemudian tadi istilah stress free ya. Iya. Nah, stress free itu kan sebenarnya hanya apa ya? Headline lah ya. Iya. Headline untuk narik orang. Iya. Karena sebenarnya nggak bener-bener stres sih. Karena stres sendiri ada dua sebenarnya. Oke. Ada stres yang bagus juga ya? Iya benar. Jadi ada, kalau di psikologi itu ada istilah eustress sama distress. Oke. Mungkin bahasa awamnya itu eustress itu stres positif, distress itu stres negatif. Performa seseorang itu tergantung dari tingkat stresnya. Perlu tingkat stres yang optimum. Jadi eustressnya itu optimum, baru dia bisa perform bagus. Oke. Ketika stresnya berlebih, performanya turun. Begitu pula namanya kalau turun. distress. Oh gitu. Jadi stres terlalu rendah, performa di bawah. Stres ketinggian, performa juga di bawah. Oke. Perlu nyari titik optimumnya. Yes. Nah, titik optimum ini yang sebenarnya perlu kita cari. Oke. Cuma karena orang-orang secara umum itu menganggapnya stres negatif, kayaknya menarik kalau dikasih judul ya, stress free productivity. Maksudnya stres yang negatif gitu. Iya. Gitu sih. Saya ngikutin tuh Mas. Itu ngikutin banget tuh bahasan tentang. Tadi kan di dalam itu kan ada juga clarity of intention tadi tuh Mas. Iya betul. Karena ada dua kutub tuh yang pernah saya dapat dari Mas Aji juga. Ada orang yang punya tujuan sampai dia kayaknya obses
obsessive controlling gitu. Pokoknya ngotot banget seakan segala sesuatu ada dalam kendalinya. Tapi di kutub yang lain itu ada orang yang udahlah ngalir aja, ngapain sih punya tujuan. Iya benar. Mereka juga punya argumen yang oke juga tuh yang itu tuh. Karena mereka berpikir tujuan itu menghilangkan kebahagiaan, menciptakan sensasi semu, bisa mengendalikan segala hal. Itu gimana tuh Mas Haji? Iya benar. Artinya stress free itu titik tengah di antara kedua itu ya? Itu tengahnya. Karena kan sebenarnya kan ini kan kalau di bahasan akidah itu ada tuh. Iya. Bahwa manusia itu sebenarnya mengendalikan dirinya atau dikendalikan sebenarnya. Oke. Kan? Manusia itu orang yang bisa menentukan pilihannya atau dia itu sebenarnya sangat terkontrol atau dikendalikan oleh takdir itu kan. Bahasan itu kan sudah panjang lah ya, sudah panjang. Tapi satu kesimpulan kan ternyata bahwa satu-satunya makhluk di atas bumi yang punya kemampuan untuk ikhtiar, itu kan manusia. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang kita diberikan kebebasan untuk memilih. Karena kata ikhtiar sendiri kan dari kata ikhtaro yahturu kan, memilih gitu ya. Artinya kemampuan untuk memilih sesuatu yang lebih baik. Kalau kita melupakan bahwa kita punya kemampuan itu, bukan manusia dong berarti. Makanya perlu tahu mana di area mana kita bisa memilih, di area mana yang kita perlu ngikutin takdir. Misalnya kita bicara tentang hasil akhir. Hasil akhir sudah jelas itu bukan wilayah ikhtiar. Kalau hasilnya udah keluar ya tawakal namanya kan. Bahkan nunggu hasil keluar aja udah perlu tawakal kan. Apalagi hasilnya udah keluar. Kita udah perlu merelakan hasilnya, ridho dengan segala sesuatu yang sudah ditentukan dan sebagainya. Tapi sebelum hasil itu keluar, maka itu babnya bukan bab ridho, babnya bab ikhtiar yang optimal gitu. Makanya antara dua kutub nih, orang yang merasa bisa mengendalikan segala sesuatu dengan orang yang merasa dikendalikan, nah kita perlu ngambil jalan tengah. Ada hal-hal yang memang ada dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ya kita perlu bijak milah. Mana yang ada dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Ya produktif kan sebenarnya di situ juga. Di situ tuh ya. Bicara tentang itu sebenarnya. Gitu. Saya pernah dapat tuh ada 3B tuh. B pertama itu berdamai dengan apa-apa yang di luar kendali. Berani melakukan apa yang itu dalam kendali kita dan bijaksana membedakan keduanya. Gitu, Mas, ya. Wah keren banget. Masya Allah. Mas Haji kalau boleh masuk lebih dalam nih Mas. Berarti kan tadi saya sempat sampaikan ada satu karya dari Mas Haji yang saya senang banget yang judulnya self coaching itu. Jadi sebenarnya kemampuan produktivitas seseorang itu kalau tadi kita ngomongin niat ya, itu kan self coaching tuh Mas. Ini niatnya apa sih? Iya enggak? Apa sih yang sebenarnya saya tuju dari yang saya lakuin ini? Itu kan kayak proses nanya ke dalam diri ya Mas ya. Betul. Ya kan kalau bahasa yang umum muhasabah gitu ya. Itu gimana tuh Mas? Hubungan antara self coaching atau apa itu self coaching? Kenapa ini penting? Dan nanti apakah ada efeknya dengan produktivitas? Ya, pakai definisi yang gampang mungkin ya. Jadi self coaching itu adalah nyari definisi itu tidak mudah juga ternyata. Karena rumit ya. Agak rumit ya. Jadi keterampilan untuk bertanya ke diri sendiri lah. Mungkin paling sederhana mungkin itu ya. Itu dia. Bertanya ke diri sendiri dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya potensi yang kita punya itu keluar, dengan tujuan kita lebih mudah mencapai apa yang kita inginkan, mencapai tujuan-tujuan yang bermakna dalam hidup kita. Mungkin definisi sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita pengen produktif, maka perlu punya keterampilan self coaching juga. Kenapa? Karena inner game kita itu bisa diotak-atik dalam tanda kutip ya. Ya salah satu caranya adalah dengan melakukan self coaching ke diri sendiri. Itu kayak memilih pikiran gitu Mas. Ya betul, memilih pikiran, memilih apa yang mau dirasakan. Karena kadang-kadang kita itu ngerasa bahwa pikiran dan perasaan itu sesuatu yang di luar kendali. Iya. Ngerasanya kita seperti itu. Ada orang marah Mas, ngamuk-ngamuk begitu selesai. Mohon maaf ya, tadi di luar kendali saya. Nah gitu. Itu ngaco ya Mas. Padahal pikiran dan perasaan kita itu sesuatu yang dalam kendali. Ya, bisa kita ikhtiarkan. Ya mungkin kalau kita bicara 100% dalam kendali kita mungkin nggak juga karena ada lintasan-lintasan pikiran yang kadang-kadang datangnya itu otomatis dan sebagainya. Khawatir gitu ya. Ada khawatir yang datangnya tiba-tiba gitu ya. Namun demikian apakah mau diteruskan atau kita hentikan itu sebenarnya ada dalam kendali kita dan itu bisa dilatih. Self coaching itu sebenarnya bicara tentang itu, melatih itu sebenarnya. Makanya kalau dihubungkan dengan inner game, ya bukankah itu tentang inner game? Mengelola pikiran, mengelola perasaan, itu kan inner game ya, sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi menariknya gini ya. Gimana Mas? Orang ngerasa
yang kayak gini nggak penting. Begitu ya Mas ya. Iya. Iya sih. Saya pernah ngobrol sama beberapa business owner ya, yang dia belajar tentang mengelola pikiran, mengelola perasaan. Iya. Dia komentarnya menarik. Gimana? Selama ini saya itu hanya belajar hal-hal yang sifatnya itu hard skill gitu ya. Oke. Belajar tentang manajemen keuangan, jualan, marketing dan sebagainya. Tapi selama setahun ini saya ngerasa bahwa ternyata yang ngebantu saya untuk bisnis yang lebih bagus itu justru hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya soft skill. Mengelola pikiran, mengelola perasaan dan sebagainya, berkomunikasi dengan baik dengan tim dan sebagainya gitu. Coba banyak orang ngerasa ini bukan sesuatu yang penting. Padahal kenyataan seperti itu. Nah, kemarin saya baru baca satu buku menarik, bukunya Adam Grant. Judulnya Hidden Potential. Itu menarik karena di bagian pengantar itu dibahas tentang sebuah penelitian. Ada penelitian, jadi 3 kelompok pengusaha. 3 kelompok pengusaha, saya lupa lokasinya. Afrika Selatan atau mana gitu ya. Yang pertama nggak diapa-apain. Ya namanya kelompok kontrol gitu ya. Yang kedua diajarin hard skill tentang entrepreneurship, tentang bisnis dan sebagainya. Yang ketiga itu diajarin soft skill tentang determinasi, tentang keberanian untuk bertindak, hal-hal yang bisa dibilang abstrak ya. Kemudian setelah mereka dilatih selama, saya lupa persisnya, 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu dilatih, di training ya, mereka kan balik lagi ke tempatnya masing-masing tuh. Terus 3 bulan kemudian dicek peningkatan profit. Mana nih yang meningkat itu ya? Yang tidak diajarin apa-apa, yang belajar hard skillnya, bisnisnya gitu ya, ilmu-ilmu bisnisnya, atau yang soft skill. Ternyata yang soft skill gitu ya. Naik rata-rata 15%. Adam Grant tuh ya. Adam Grant. Itu menunjukkan bahwa ternyata hal-hal yang kadang-kadang menurut kita itu apa sih gitu yang ngebangun karakter, ngapain sih gitu kan. Yang penting kan kita punya teknis ilmunya gitu. Ternyata nggak juga gitu. Justru ternyata yang mempengaruhi bisnisnya itu jadi lancar, jadi bagus, malah soft skillnya. Nah, kalau ini dihubungkan dengan produktivitas, jangan-jangan gitu juga. Yang nggak belajar produktivitas, diajarin teknis-teknis produktivitas, satu lagi misalnya diajarin tentang inner game-nya, bagaimana kita ngelola pikiran, perasaan, bagaimana kita punya motivasi kalau lagi down, gimana ngebangkitinnya, dan sebagainya. Jangan-jangan ini bakal lebih produktif, jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Tapi ada pengalaman nggak Mas Aji selama ini menti-mentinya Mas Aji, coaching-coachingnya Mas Aji? Tadi kan mungkin ada yang ini udah dikasih tahu nih tapi nggak jalan-jalan juga nih. Ya banyak. Makanya ada coaching, ada training kan ya. Nah, kalau di training itu kan memang targetnya itu adalah transfer skill, transfer knowledge gitu ya. Coaching beda lagi, bagaimana knowledge sama skill yang sudah dimiliki itu diimplementasikan, dijalankan. Nah, banyak orang yang sudah ikut training tapi tidak berubah atau kesulitan untuk berubah. Kenapa? Ya rata-rata urusan batin. Misal kita bicara satu hal lah, penyakitnya orang yang tidak produktif itu kan nunda-nunda ya. Sesuatu yang simpel nih. Nunda-nunda. Hampir semua orang pernah nunda lah gitu. Mas Aji pernah nulis buku Kitab Anti Penundaan ya? Ya itu. Isinya ini pengakuan dosa itu. Nunda-nunda itu bukan masalah orang nggak punya waktu. Nunda-nunda juga urusan batin sebenarnya kan. Iya benar. Saya kemarin sempat posting satu video penyebab atau akar utama dari penundaan itu adalah perfeksionisme. Perfeksionisme kan urusan batin. Pengen semuanya sempurna. Iya benar. Kalau saya belum punya MacBook, saya nggak akan nulis lah. Kayaknya kalau nggak pakai MacBook itu nggak nggak dapet feel-nya gitu kan. Nah, jadi nunggu sampai punya MacBook. Kalau belum ada alat yang mahal, kita nggak bisa mulai podcastnya. Belum ada mic, belum ada kamera bagus gitu. Ini kameranya masih jelek, kita mulai aja dulu. Nggak mau mulai. Itu kan perfeksionisme. Iya. Jadi nunda itu ada 2 macam ya. Nunda untuk memulai sama nunda untuk menyelesaikan. Dua-duanya akarnya perfeksionisme. Iya. Nunggu MacBook, nunggu kamera bagus, mic bagus. Akhirnya nggak mulai perfeksionis. Atau menunda untuk menyelesaikan. Misal nulis buku, udah 150 halaman, 200 halaman, 300 halaman.
nggak berani di launching, nggak berani dilepas, nggak berani dirilis karena ngerasa bisa diperbaiki lagi, masih belum sempurna. Dan itu lagi. Persoalan batin. Itu persoalan batin. Iya. Tidak ada apa ya istilahnya ya. Sulit untuk mengatakan selesai. Karena apa? Karena mungkin takut kita dinilai dari karya kita gitu. Wah, ternyata ilmunya cuma segini aja nih, Kang Aji nih. Iya. Kang Sodi ternyata ilmunya cuma segitu aja gitu kan. Akhirnya kita malu udah nggak usah di-publish dulu deh. Nanti nunggu disempurnain dulu dan sebagainya gitu kan. Ya padahal itu kan cuma ketakutan dalam pikiran kita aja. Iya. Saya sering ngomong sama teman-teman yang lagi belajar nulis atau bikin karya itu. Ya, apapun lah, bikin kelas, bikin konten Instagram atau apapun. Kalau yang pertama pasti jelek ya Mas? Yang pertama pasti jelek ya. Itu nasihat saya itu. Iya gitu. Perlu embrace. Iya benar. Perlu menerima, merangkul bahwa karya pertama kita udah pasti jelek udah gitu. Iya. Gak usah terlalu tinggi ekspektasinya. Iya. Yang penting bikin. Iya. Terus bikin lagi karena kualitas itu fungsi dari kuantitas. Ketika kuantitasnya banyak, kualitasnya akan ada. Masya Allah. Kualitas itu fungsi dari kuantitas. Nah kalau bikinnya satu ya jelek terus-terusan gitu. Bener. Kalau bikinnya 1000 mungkin ada yang bagus lah satu. Bener. Gini aja jadi makin semangat terus berkarya nih. Jelek nggak apa-apa. Hajar dulu ya Mas ya. Iya. Masya Allah. Tapi ini semakin menguatkan ya. Memang berarti hambatan terbesar dalam hidup seseorang itu di dalam ya Mas. Bukan di luar. Iya benar. Di dalam. Di dalam. Bukan di luar. Dalam banyak hal. Bahkan saya pernah baca definisi akhlak di Ihya. Ihya Ulumuddin. Itu menarik juga ternyata. Gimana tuh Mas? Respon otomatis. Berarti kan sesuatu yang di dalam ya. Iya. Jadi akhlak itu bukan sekedar ya, bukan sekedar yang kelihatan dari luar. Iya. Oh, orang pakai baju gimana, kepala menunduk, sikapnya gitu. yang terlihat dari luar. Itu udah outer game tuh. Bukan hanya itu, tapi ya justru yang paling penting adalah dalamnya. Respon ya. Gitu, kayak gitu tapi ada takabur. Bener. Akhlaknya bermasalah gitu kan. Artinya inner game ini juga ya amalan hati berarti ya Mas. Amalan hati, makanya berat ngobrolin inner game ini. Dan kata para ulama juga dalam banyak keterangan, kadang-kadang Allah membobot amalan hati itu lebih berat dibandingkan amalan fisik ya Mas. Betul. Ada orang sampai amalan fisiknya mentok gitu kan, begitu meleset amalan hatinya bisa nggak ada nilainya tuh. Tadi ujub tadi ya. Keplesetnya jauh gitu ya. Ya Allah, Masya Allah. Iya benar. Oke Mas Haji. Jadi kalau mau latihan self coaching tuh simpelnya gimana Mas? Apakah sekedar sering-sering ngobrol sama diri, sering-sering merenung, gimana untuk mengasah kemampuan self coaching kita sampai nanti ujungnya mudah-mudahan bisa jadi produktif, lebih baik. Pertama kita perlu kita batasi dulu. Misalnya self coachingnya sekedar untuk mengelola pikiran dulu deh, yang sederhana ya. Iya. Karena kan kadang-kadang yang mengganggu kita pikiran-pikiran yang lewat kan. Nah, ya banget tadi ya. Banget itu Mas. Kebanyakan jadi overthinking gitu kan. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang lewat. Apa yang perlu dilakukan dengan pikiran-pikiran yang lewat? Belajar self coachingnya gimana? 3 tahap sih. Yang pertama itu adalah aware dulu, sadar dulu dengan lintasan pikiran yang lewat. Sadari. Kadang-kadang kita itu nggak sadar dengan lintasan pikiran kita sendiri. Tiba-tiba sudah mengkristal jadi emosi. Tiba-tiba sudah mengkristal jadi perilaku. Karena kan bibitnya awalnya adalah dari lintasan pikiran. Iya benar. Nah kita perlu sadari. Misalnya lagi duduk, ada lintasan pikiran apa? Oh, saya mikir begini. Oh, saya mikir begitu. Disadari dulu tuh. Iya. Simple aja. Belajar menyadari tanpa berusaha untuk mengendalikan. Karena kalau kita sudah ada usaha untuk mengendalikan, saya pernah baca satu buku, pikiran manusia itu kayak monyet. Semakin berusaha dikendalikan, semakin bertingkah dia. Jadi makin ramai, makin lompat-lompat dan sebagainya. Jadi sadari dulu aja dulu. Sadari, oh saya mikir tentang ini, oh saya mikir tentang itu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu dan sebagainya ya. Mau itu positif, mau itu negatif, sadari aja dulu. Itu yang pertama. Belajar untuk menyadari pikiran-pikiran kita. Yang kedua, acceptance. Terima dulu. Belajar menerima bahwa ya memang itu yang muncul. Iya. Gak perlu ditolak, memang itu yang muncul. Namun kesadaran untuk menerima ini juga perlu diiringi dengan kesadaran lain bahwa kita itu bukan pikiran kita. Kita bukan pikiran kita. Ya kita itu kan
Ya pikiran itu hanya salah satu bagian dari diri kita, tapi kita itu bukan pikiran kita, bukan. Artinya apa? Dia bisa kita hilangkan dan kita tetap ada gitu loh. You are not what you think. Gitu. Ini ada pikiran begini, kalaupun pikiran ini nggak ada juga sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Nah itu perlu diterima dulu kan, nggak bisa ditolak karena itu bagian diri kita meskipun tidak mewakili diri kita yang seutuhnya. Jadi ini tahap kedua, belajar untuk menerima. Oke, saya sedang berpikir negatif. Oke, saya sedang banyak pikiran tentang hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Oke, saya sedang banyak pikiran, kecemasan tentang masa depan. Ya diterima aja dulu. Dirangkul itu mas. Dirangkul dulu. Dirangkul. Kalau kita sudah bisa 2 tahap itu, menerima dan menyadari dan merangkul, menerima, baru nanti kita bisa melakukan yang ketiga. Apa tuh? Yang ketiga itu adalah mengelola. Mengelola itu adalah tentang pilihan. Apakah pikiran ini mau saya biarkan ada atau saya lepaskan? Saya biarkan dia pergi seperti aliran air aja cuma lewat gitu. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita itu sudah menyadari dan sudah menerima. Hanya bisa dilakukan. Berarti ini urut ya mas? Iya, urut ya. Gak bisa kita langsung tanpa belum menerima, belum sadar. Betul. Makanya yang ketiga ini istilahnya mengelola atau memilih sebenarnya, bukan mengendalikan. Kalau kita ada obsesi untuk mengendalikan pikiran, yang terjadi adalah pikiran makin liar. Biasanya begitu. Kayak monyet tadi. Tapi ketika kita memilih untuk melepaskan, memilih untuk membiarkan, itu nanti akan berbeda tuh. Nah, latihannya nanti begitu tuh latihannya. Sadari dulu gitu kan. Diterima, oke, ini pikiran yang tidak bermanfaat. Kemudian kita pilih. Karena bagian dari ikhtiar kita kan, memilih apa yang kita pikirkan. Nah, ikhtiar itu tadi maknanya memilih, kemampuan memilih. Betul, ikhtaru yahturu. Memilih itu artinya. Masya Allah. Ini 3M dari Mas Aji ya. Bukan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ini 3M untuk bisa menguasai inner game kita. Berlatih self-coaching. Yang pertama menyadari, karena segala sesuatu yang tidak kita sadari nggak bisa kita kendalikan gitu. Iya, betul. Saya ingat banget tuh kalimat dari Mas Aji. Kita perlu sadar dulu, baru setelah itu menerima. Artinya dalam self improvement mas, self acceptance juga berarti penting tuh ya. Iya penting. Kita nggak bisa improve sebelum kita accept. Betul. Gitu, mas, ya? Betul. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Misalnya gini ya, yang namanya manusia itu kan punya potensi kekuatan, punya kelemahan juga kan. Kalau kita nggak accept potensi kekuatan kita, nggak accept kelemahan kita, ya kita nggak bisa improve. Gimana bisa improve? Nggak accept itu gimana maksudnya? Nggak accept itu misalnya, masa sih saya punya sifat seperti itu? Enggak, saya nggak punya sifat seperti itu. Gitu. Misalnya sifat itu sifat yang negatif misalnya. Ketika kita tidak mau menerima bahwa kita punya sifat negatif, perilaku negatif, kebiasaan negatif, gimana kita bisa improve itu gitu? Nggak akan bisa. Termasuk juga ketika kita bicara tentang potensi kekuatan. Kalau kita hanya berkaca ke orang lain, saya pengen kayak Kang Sony melihatnya Kang Sony terus gitu. Lupa bahwa kita itu punya potensi kekuatan sendiri yang bisa jadi berbeda. Artinya kita nggak menerima potensi kuat ketika kita sibuk lihat orang terus gitu. Lihat orang itu boleh dalam rangka kita belajar kan ya, belajar, memodel, meneladani, boleh. Namun tetap nanti kita perlu sesuaikan dengan kitanya itu kayak apa. Jadi saya pernah dengar kajiannya Ustadz Nu'man itu bagus ya. Jadi setiap manusia itu punya namanya syakilah. Surat apa ya? Al-Isra. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Jadi setiap orang hendaklah bekerja berdasarkan syakilahnya masing-masing. Syakilah itu apa? Syakilah itu ya cetakan kan. Cetakan dalam diri. Mungkin dalam bahasa modern itu personality. Dalam bahasa modern itu unique strength. Dalam bahasa modern mungkin ya personal karakter atau apa-apa. Nah kita kan perlu kenal itu. Artinya belajar dari orang, kemudian kita sesuaikan dengan karakternya kita. Kita sesuaikan dengan kepribadian kita. Kita nggak bisa belajar dengan orang lain. Istilahnya anak sekarang tuh ATP gitu ya. Mati tiru plek. Kita nggak bisa. Kita perlu modifikasi disesuaikan dengan personality kita itu kayak apa sih. Nah itu yang namanya self acceptance itu kayak gitu. Menerima bahwa manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan juga. Gitu. Kalau kita hanya mau nerima kelebihannya, nggak mau nerima kekurangan, ya itu namanya bukan self acceptance. Nggak bisa improve yang seperti itu.
menerima itu sama nggak sih Mas dengan mengakui gitu kan? Karena kalau dalam proses pertaubatan gitu kan, kita kan perlu ngaku dulu nih, baru kemudian kita bisa improve gitu kan, gitu nggak sih? Ya ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Iya iya. Kita perlu belajar menerima, baru kemudian kita bisa mengelola. Jadi self acceptance dulu, baru self improvement. Betul. Nggak bisa langsung lompat ke self improvement kalau nggak accept. Kalau accept ya, masya Allah. Bisa. Makasih Mas Reza. Lanjut nih Mas. Kalau tadi kita sudah sedikit ngebedah tentang self coaching, saya pengen ngebedah tentang mindful life nih Mas. Ada nggak? Jadinya bedah buku ya? Biar teman-teman yang belum dapat bukunya Mas Aji, silakan pesan di bawah ini ya. Itu buku bagus banget, serius. Saya senang banget baca buku-bukunya Mas Aji karena tadi simple, powerful, aplikatif gitu ya. Tapi kedalaman maknanya itu luar biasa. Mas, masih hubungannya dengan produktivitas. Mindful life. Ya, orang yang hidup mindful kan, kalau yang saya pahami itu mindful tuh betul-betul ya hadir di sini kini gitu kan. Itu ada nggak efeknya sama productivity? Jadi kan ada dua kutub nih. Iya. Ya, mindful balik lagi, mindful itu sesuatu yang di tengah-tengah. Makanya kata Rasul tuh yang terbaik itu di tengah-tengah gitu ya. Ada ujung sana. Itu mindful pakai double L. Oke. Yes. Mindnya full. Mindful ya, penuh gitu ya. Banyak pikiran gitu ya. Iya. Banyak pikiran. Iya. Mungkin dia terlalu banyak tujuan, mungkin dia terlalu banyak keinginan, terlalu banyak obsesi, terlalu banyak komitmen dan sebagainya. Orang yang seperti itu udah pasti nggak bisa produktif. Kalau L-nya 2. Kalau L-nya 2. Iya. Yang sebelah sana itu mindless. Pokoknya nggak mikir apa-apa. Gak mikir apa-apa karena hidupnya nggak punya tujuan. Oke. Nggak punya tujuan sama sekali gitu. Itu pun nggak produktif. Nggak produktif. Iya. Jadi ya katanya mengalir mengikuti air gitu kan. Masalahnya airnya ngarahnya ke comberan gitu. Nggak tahu kalau airnya mengalir ke samudra luas kan. Mendingan lah gitu. Iya. Jadi perlu yang di tengah-tengah, mindful, L-nya 1. Oh, dahsyat nih. Jangan 2. Iya. Artinya apa? Ya tenang, karena kunci untuk produktif itu kan tenang ya. Nah, sebentar Mas. ini perlu di-highlight. Kunci untuk produktif itu tenang justru. Betul. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa produktif. Nggak bisa. Yes. Misal nih, tiap hari kita diburu-buru oleh hal yang urgent ya. Iya. Tekanan waktu, tekanan orang lain dan sebagainya. Iya. Tenang nggak tuh hidup? Nggak tenang. Nggak bisa produktif. Iya, bingung lah pokoknya. Iya, karena apa? Ini mana yang mau tak dahulukan? Ini urgent gitu ya. Kita itu perlu menenangkan diri untuk mengetahui mana yang benar-benar penting, mana yang sekedar urgent, mana yang benar-benar penting, mana yang tidak penting, mana yang esensial, mana yang trivial dan sebagainya. Itu kan perlu ketenangan, menentukan prioritas, menentukan apa yang penting dalam hidup kita itu perlu ketenangan. Kalau kita tenang, nanti akan lebih gampang. Itu kalau ngobrolin menentukan prioritasnya. Ngobrolin eksekusinya pun sama. Kita nggak akan bisa mengeksekusi sebuah rencana kalau pikiran kalut. Kalau pikirannya nggak tenang. Yang ngebantu kita untuk take action itu kan kalau kita ngobrolin otak ya, ada namanya prefrontal cortex bagian depan sini. Ini bisa dibajak kalau kita nggak tenang. Yang ngebajak namanya amigdala. Amigdala itu ada di limbik sini kecil. Di hijack ya. Di hijack. Jadi otak itu bisa di hijack oleh amigdala sehingga kemudian kita jadi nggak bisa mikir. Itu terjadi kenapa? Ya gara-gara nggak tenang aja sebenarnya. Iya. Makanya begitu kita nggak tenang itu masalah lah semuanya lah. Produktivitas turun lah dan sebagainya. Karena gini Mas, kalau kita ngomongin materi tentang ketenangan, ada kan pandangan apa sih hari gini ngajar ketenangan itu tuh untuk orang-orang lamban. Kok hari gini disuruh tenang, disuruh damai. Ternyata justru tenang itu kunci penting untuk produktif gitu ya Mas. Benar. Saya belajar bela diri nih. Nomor 1 ketika belajar bela diri itu tenang. Gitu kan? Kalau nggak tenang nggak bisa keluar. Bener. Dipukul nggak tenang. Ya, mau apa yang keluar gitu kan? Soalnya bawa senjata, panik, nggak akan bisa membela diri. Gitu. Jadi termasuk dalam perang juga Mas ya. Perlu tenang ya. Perlu tenang. Itu energi banget tuh. Jadi kalau nggak tenang susah lah. Nah, tadi ada yang mengkritik, protes bahwa ngapain sih belajar tentang ketenangan sekarang? Ya justru penting. Kenapa? Karena hari ini kita itu diburu-buru. Kita itu diajarin bahwa kalau zaman sekarang itu diajarinya bahwa kecepatan itu segalanya. Segala sesuatu butuh cepat dan sebagainya. Ya nanti dulu sebentar. Karena kalau kita ngobrolin tentang
proses mencapai sesuatu yang berharga dalam hidup, itu tujuan itu lebih penting daripada kecepatan. Iya kan? bener ya. Cepat arahnya salah. Wah, fatal. Iya. Makanya menentukan arah yang benar, tujuan yang benar itu jauh lebih penting daripada sekedar cepat. Iya. Cepat boleh, tenang dulu, tentuin arah. Setelah itu silakan cepat. Iya. Nah, nentuin arahnya belum, gara-gara ditekan sana sini. Iya. Gara-gara banyak hal lah ya, stres dan sebagainya gitu. Apa hustle istilahnya Mas ya? Sibuk tapi nggak produktif. Sibuk gitu ya. tapi nggak produktif. Terus cepat, ya udah cepet nyampainya ke tempat yang tidak diinginkan gimana? Iya. Gitu. Apa saya pernah dengar dari guru saya tuh Mas Aji, ladder leaning against wrong wall syndrome. Jadi dia kayak naik tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Naik, dianggap itu sebagai puncak karir, bahkan buru-buru sampai ke atas. Begitu sampai atas, salah ini. Dan di sini pentingnya ketenangan. Iya benar, betul. Untuk sadar bahwa kita itu bergerak ke arah yang benar. Iya. Kalau kita nggak tenang, kita nggak tahu kita bergerak ke arah yang benar kan. Dan kunci tenang itu mindful. L-nya 1. Kalau L-nya 2 tadi penuh atau mindless gitu ya. Gimana tuh Mas? Dikit aja Mas. Latihan untuk bisa mindful, untuk bisa tenang, terutama dalam keadaan yang mungkin kita butuh ketenangan. Salah satu latihan yang mungkin sederhana itu ya. Jadi saya praktek ini cukup banyak. Saya nemunya itu dari Brandon Burchard. Buku apa ya? High Performance Habit kalau nggak salah. Dia ngajarin satu teknik judulnya Release Tension, Set Intention. Release tension, set intention. Wah, keren. Jadi itu tekniknya simpel, sederhana. Jadi begitu kita selesai mengerjakan sebuah aktivitas, itu jangan langsung buru-buru mengerjakan aktivitas lain, tapi luangkan waktu jeda sejenak aja. Untuk merilis tension. Kadang-kadang kita misalnya habis ngajarin anak matematika, kesel gitu kan. Ngerti-ngerti gitu kan. Kesel gitu kan. Setelah itu diminta ngisi podcast. Udah nggak karu-karuan tuh moodnya ya. Kalau tensionnya nggak dirilis dulu, kan ke bawah tuh. Nyampe sini ke bawah kan. Akhirnya kan jadi nggak optimal nih podcastnya. Makanya setelah ngajarin anak, rilis, kemudian set intention. Oke, sebentar lagi mau podcast. Saya tujuannya apa sih? Ngapain sih? Mau podcast ini gitu kan. Ya Bismillah dulu, baru masuk sini gitu. Itu namanya release tension, set intention. Hal sederhana seperti ini kadang-kadang kalau kita kata Sunda apa? Puk-puk. Bener gak sih? Iya, puk-puk. Lagi banyak. Lagi riweh gitu ya. Lagi riweh itu kadang-kadang kita gak sempet seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Gak sempet dirilis tuh tension-tension dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Dan itu akhirnya mempengaruhi. Iya. Saya jadi kepikir Mas, berarti luar biasa ya syariat agama kita tuh. Sholat 5 waktu sehari itu untuk itu ya. Kayak salah satunya itu. Ya? Betul. Insya Allah. Dulu saya sempat ngomong sama teman-teman, kayaknya enak ya bikin buku nih, manajemen waktu berdasarkan siklus sholat. Kayaknya menarik nih. Belum jadi tuh ya? Belum. Masya Allah, menarik tuh Mas. Belum. Menarik. Karena saya ngamatin di beberapa buku manajemen waktu di luaran sana. Ada konsep-konsep yang memang kita perlu jeda yang teratur. Iya. Ngajarin itu gitu. Nah, salah satunya sholat itu kan bagian dari jeda istirahat. Masya Allah. Masya Allah. Iya, sholat istirahat. Rasul itu memaknai sholat sebagai istirahat. Suatu hari, ya Bilal arehni bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalau kita sering nganggap sholat beban. Padahal itu istirahat ya Mas ya. Momentum untuk tadi tuh release tension. Apa yang menjadi bikin kita tegang itu gitu. Kita rilis dalam sujud, kita adukan kepada Allah. Terus set intention, kita tanya lagi nih, niat kita apa nih? Kita ngelakuin ini untuk Allah gitu kan. Lillah. Akhirnya Allahnya bisa kita nikmatin. Keren itu. Dua kata yang keren. Release tension, set intention. Ini mahal teman-teman ilmunya nih. Masya Allah. Cakep itu. Itu sederhana tapi kalau kita latih itu ya insya Allah efeknya akan banyak lah. Dalam jeda tuh apa Mas? Tarik nafas mungkin gitu ya? Ya simple sederhana. Jadi cara untuk merilis tension yang paling sederhana itu kan adalah dengan bernafas ya. Paling sederhana kan. Kita sadari nafas kita, kemudian kita hembuskan. Iya. Kalau di teori tentang nafas itu pas menghembuskan nafas itu lebih panjang pasti kan dibanding nariknya gitu ya. Itu akan merilekskan badan, pikiran dan sebagainya. Iya. Kita misalnya narik 5 hitungan misalnya. Iya. Ya hembuskan 7 hitungan, 10 hitungan gitu lah.
Sebaliknya kalau kita pengen naikin adrenalin, pengen buru-buru dibalik. Oh dibalik. Narik Lama. hembusinnya cepet. Narik lagi. Oh Nah, iya gitu. betul. Itu adrenalin naik tuh, Kayak panas badan. atlet-atlet begitu tuh ya. Betul. Iya. Tapi kalau kita butuhnya tenang, merilis tension ya, pas kita mengeluarkan nafas itu pastikan lebih panjang dibanding nariknya. Iya. Ya sederhana, itu bukan sesuatu yang diada-adakan karena memang tubuh kita kayak gitu. Iya. Kita itu ketika misalnya ada mobil lewat, itu kan kita narik nafas. Iya betul. Begitu lega, ternyata kita selamat, kita keluarin nafas panjang kan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi memang tubuh kita secara sunatullah memang Alamiahnya gitu ya. Nah kita tinggal sadari aja, oh iya ternyata kita bisa ya bantu tubuh kita lebih rileks, lebih tenang dengan cara mengeluarkan nafas lebih panjang dibandingkan nariknya. Ada gitu aja sebenarnya. Iya. Oh Masya Allah. Makasih Mas Haji, ini obrolan yang penuh ilmu nih di video kali ini. Mas, sekarang lagi ada project apa? Kalau mungkin teman-teman setelah menyimak video ini pengen belajar lebih dalam sama Mas Haji nih, gitu. Selain mungkin ada nggak buku yang sekarang lagi ditulis? Lagi fokus apa nih Mas Haji sekarang? Iya, buku ada yang sedang ditulis. Mudah-mudahan sebelum 2024 ini selesai itu rilis lah ya. Judulnya masih dirahasiakan. Oke. Tapi ya masih temanya seputar produktivitas. Masih Gitu seputar ya. itu. Buku masih, kemudian program rutin juga masih jalan. Apa aja Kita tuh Mas? punya program yang rutin panjang untuk produktivitas itu ada productivity spesialis online 6 bulan. Oh 6 bulan ya? 6 bulan karena itu diajarinya dari A sampai Z. Untuk bisa jadi produktif? Dari outer game sampai inner game. Oke. Tapi outer game dulu? Outer game dulu dong. Gitu ya? Diajarin dong gitu kan. Gini loh luarannya begini gitu. Baru masuk ke dalam? Baru nanti di akhir tentang inner game-nya. Harapannya targetnya sih sebenarnya nanti teman-teman yang sudah belajar di productivity spesialis itu dia bisa menyebarluaskan ilmu tentang produktivitas ini ke lingkungannya masing-masing, ke circle-nya masing-masing. Iya. Pengennya begitu ya. Ya wallah alam sih. Artinya antum sedang melahirkan kader-kader. Kaderisasi. Kaderisasi yang berbicara tentang productivity ya. Iya, Productivity. Productivity-nya ya mazhab saya lah gitu. Iya. Ada banyak mazhab ya. Ada banyak mazhab. Kalau saya cocok dengan mazhabnya Mas Haji pokoknya. Iya. Masya Allah. Ada apa lagi Mas selain itu? Sudah sih itu sih. Antum juga ada program ini ya, ngebina para trainer. Iya ada. Perlu diceritain juga ya. Saya kan muridnya Coach Aji nih. Kita lagi ikut high value consulting gitu ya. Bagaimana? Karena ya. gitu Mas ya. Karena memang kadang-kadang ya kalau kita ngomongin umat itu butuh banyak ditemenin. Memang perlu banyak coach ya, perlu banyak mentor gitu, perlu banyak konsultan yang nemenin umat gitu untuk punya hidup yang lebih baik. Masya Allah. Ya, itu program apa ya? Idealisme sih lebih ke idealisme sih. Pengen ngebagiin pengalaman selama 15 tahun kan di dunia training coaching ini ke teman-teman. Jadi targetnya itu ngebentuk profesional expert sebenarnya. Jadi entah mereka itu trainer lah, mau jadi coach lah, jadi konsultan dan sebagainya. Kan butuh ilmu sebenarnya untuk jadi profesional seperti itu kan. Nah, saya ngedampingi area situnya. Iya. Hanya memang bukan dalam artian transfer skill sih, lebih ke ini sih, ngebantu mereka untuk ngehasilin karya apa, produk apa, bagaimana mengkomunikasikan value yang mereka punya, lebih ke arah situnya sih sebenarnya. Iya. Masya Allah. Gitu. Sukses terus Mas Haji. Amin, Terima kasih amin. sudah diterima nih di rumah beliau ya. Kita datengin langsung ke rumahnya Mas Haji ya, jauh-jauh dari Bekasi ke Bandung nih untuk dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kita nanti bisa bikin video lain lagi ya sama Mas Haji dengan tema yang berbeda, dan teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Mas Haji, Hajipedia ya Mas? Iya betul, Hajipedia. Terus di mana lagi Mas antum aktif? Ada website mungkin? Website darmawanhaji.com. Darmawanhaji.com. Apa lagi ya? Ebook kalau mau dapetin ebook antum juga di situ. Ebook ke Instagram, ke bio aja, bio Instagram aja. Oh, bio Instagram ya. Nanti ada link untuk ebook, buku juga ada di situ. Lengkap lah. Lengkap ya. Kalau masih bingung juga DM aja. Oh, DM langsung ya. Saya nggak pakai admin, jadi saya jawab sendiri. Oh, Masya Allah. Makasih Mas Haji atas waktunya teman-teman. Sami-sami. Mudah-mudahan obrolan singkat ini ada manfaatnya. Kita ngomongin tentang produktivitas tadi udah, ngomongin tentang self coaching udah, ngomongin tentang mindful life juga udah. Nah, semoga ada percikan-percikan inspirasi yang bikin kita makin jadi hamba yang lebih baik
lebih produktif. Amin, amin. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Tetap di Energem Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.